Pakai tua berkomen sedikit. Pijetan turun-turun dulu. Iya, tidak turun-turun. Masuk ya tuh. Mau foto? Halo. Halo Tolong pakai tua. Kita mau ikut kita mengikuti acara pernikahan. Pernikahannya Kakak Deni dan Kakak Rani. Nuansanya pantai, jadi bajunya bebas, formal. Langsung pakai sendal. Oke, baik. Ayo, masuk. Kita ikut ibadah. Tuhan berkati. Ayo. Sampai di bawah. Kata, ini panon teh. Iya, keren. Wow, pengantinnya ada nih, kita lihat dulu. Halo Ibu, sudah siap? Ada nasi kuning, tidak apa-apa. Oh tidak baik? Iya. Sudah, foto. Tidak. Nah, ada sejemput. Ini pengantin prianya ini, luar biasa. Bah. Welcome Raja Ampat Dive Resort. Iya. Pengantin Nanti di situ baru ada lagu. Ya, ada orang mendengar dulu. Di sana kita berjemur.
kedua mempelai yang saat ini menuju ke tempat pemberkatan nikah di mana mereka akan diteguhkan, diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Menapaki langkah demi langkah untuk memasuki rumah tangga yang baru bukanlah satu hal yang gampang, tetapi bersama Tuhan langkah mereka pasti akan dibuat Tuhan berhasil ketika mereka mengandalkan Tuhan. Bahkan diiringi oleh kedua keluarga besar dari pihak saudara Denny dan saudari Rani. Dipersilakan untuk kedua orang tua bisa mengambil tempat yang telah disediakan. Orang tua dari saudara Denny bisa mengambil tempat ya di sebelah kanan saya, dan keluarga dari saudari Rani di sebelah kiri saya. Kepada kita semua dipersilakan duduk. Baik, mungkin tempat ini agak terbatas, jadi Bapak Ibu yang ada bisa stay di situ saja. Bagi kita semua, terlebih khusus buat kedua mempelai yang ada, semua baik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk rancangan-Mu yang indah bagi kami semua. Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Dengan penuh kasih Kristus nanti Ibu Pendeta Susi bawa kita di dalam doa. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kejadian kami dahsyat dan luar biasa. Sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami untuk kami ada di tempat ini. Kami mau sama-sama menaikkan pujian syukur tanda terima kasih kami kepadamu. Teristimewa bagi kedua mempelai yang hari ini Tuhan boleh mempersatukan mereka menjadi satu ikatan yang Tuhan izinkan untuk mereka memasuki bahtera rumah tangga yang baru. Itu sebabnya Bapak, pelayanan di hari ini
di saat ini, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami percaya Tuhan berkenan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Bahkan kedua keluarga besar yang ada, Tuhan juga memberkati setiap mereka, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Kami semua boleh bersama-sama menikmati sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan di saat sore hari ini. Hamba pertaruhkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah akan namamu. Kami siap membuka ibadah sore hari ini dengan satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ia akan menjadi pegangan hidup kita, terlebih kedua mempelai yang ada. Dan mari kita akan puji Tuhan.
aku dan seisi rumahku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan dan Rajaku di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu yang dinanti-nantikan tibalah saatnya. Sepasang kekasih Saudara Denny dan Saudari Rani hari ini telah menyatukan tekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Dan hari ini setelahnya kami menaikkan syukur dalam worship kami, dalam praise kami kepadamu, plus pray kami kepada Engkau. Saat tibanya kami rindu mendengarkan isi hatimu dalam kebenaran firman-Mu, bukan hanya kepada kedua mempelai, tapi itu pun kepada setiap kami yang hadir di saat sore hari ini. Kami warga Raja Ampat memanfaatkan indahnya pesona alam Raja Ampat. Untuk itu kami ada di alam terbuka. Terima kasih banyak Bapak, Roh Kudus ada atas setiap kami untuk sama-sama kami dimengertikan oleh kebenaran firman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan. Den, Kakak Rani, bahagia kah? Iya, terpancar dari wajah. Kalau kemarin Kakak Ucu tegang, Kakak Sieni yang senyum lebar.
Baik, puji Tuhan, kedua keluarga besar, keluarga Tabolong Tunang, keluarga Tumundo Pusung, betul ya? Mudah-mudahan tidak salah. Inilah anugerah Tuhan, inilah penentuan Tuhan. Kenapa saya bilang inilah anugerah Tuhan dan penentuan Tuhan? Saya mengatakan kepada pasangan ketika mereka mengadakan pengembalaan pranikah, bahwa ingat, kalian menikah itu bukan karena keadaan. Karena ada di beberapa tempat bahwa jodoh itu di tangan hansip, jodoh itu di tangan pala. Jadi ketika dong dua dapat angka, oh langsung kasih nikah, oh iya ini jodoh. Bukan, itu jodoh di tangan hansip. Nah untuk itu banyak hal yang telah kami perbincangkan dalam pengembalaan plus pasca pengembalaan, dan untuk itu hari ini saya rindu membawakan kebenaran firman Tuhan dalam doa saya, tidak hanya kepada kedua pasangan tapi kepada kita yang hadir. Dan mohon maaf di kebanyakan yang saya menyampaikan khotbah, kurang lebih ada 15 hari ini 16 pasangan yang sudah saya nikahkan selama 15 tahun pelayanan di Raja Ampat, 5 di gereja luar, lalu 10 ini yang ke-11 di gereja Shekinah. Lalu dari 10 yang di gereja Shekinah, 11 yang hari ini itu ada 4 pasangan termasuk hari ini yang bernuansa alam. Pertama kami di Waiwo, di jembatan juga begini di Dermaga. Yang kedua di Pulau Beospun sana ya, Pulau Kelelawar. Wah itu dong bilang ngeri-ngeri sedap juga. Sempat mati Johnson ya, baru anak-anak. Nah anak-anak di Shekinah itu tidak suka pantai, jadi pas dong dengar pantai. Lalu yang ketiga 2016 di Putras. Putras itu bahkan sepatu saya, kaki saya sudah kena hamparan ombak. Hari ini di Raja Ampat Dive Resort. Puji Tuhan, ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Boleh 2 jam kita khotbah? Oke, baik. Saya ini menjadi ayat bukan favorit tetapi menjadi sebuah apa istilahnya, trademark saya dalam menyampaikan kebenaran firman. Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dan 28. Demikian firman Tuhan di Perjanjian Lama. Oh, sudah dapat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan baik. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai sedemikian jauh pembacaan ayat-ayat awal firman Tuhan kita di saat sore hari ini. Maka dari pembacaan firman Tuhan di saat sore hari ini, saya ingin memulai dengan kata pernikahan. Pernikahan itu adalah suatu ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri melalui upacara resmi. Oke. Jadi kalau dong sudah ikat janji, sudah apalagi ikat janji, sudah hidup bersama, lalu tidak dalam upacara resmi, itu bukan pernikahan. Kalau di Nado bilang itu kumpul kebo.
Kalau di sini dia bilang apa? Seperti demikian. Tetapi ketika dalam upacara resmi, maka itulah sebuah pernikahan. Amin. Baik, saya coba memulai dengan konteks begini. Waktu penggembalaan pranikah di jemaat kami di pernikahan yang kedua 2011-2012, saya mengungkapkan, plus kemarin tahun 2019 saya mengungkapkan itu, dan di beberapa pernikahan pun saya mengungkapkan bahwa kenapa kita di Papua yang adalah tanah berkat, tetapi kemudian kenapa masyarakatnya, mohon maaf, miskin dan di bawah garis kemiskinan. Bukan sekedar miskin dari sisi materi, tapi kemudian sudah miskin materi, miskin rohani, miskin jiwani. Kenapa? Ini penyebab apa itu? Mereka beranak cucu dulu, baru kemudian diberkati. Nah, ini keliru, bukan lagi keliru, ini salah dan ini berdosa. Dan lebih ironis lagi, mohon maaf, gereja mengakomodir itu atau mentoleransi tentang hal itu. Kenapa? Sehingga ada yang namanya kawin massal, ada yang bilang bayar adat dulu, kemudian nanti sudah adat dilunasi, ada yang bilang bayar denda lagi, nanti denda sudah lunasi. Tapi anehnya, mohon maaf, keluarga termasuk gereja melegalkan mereka hidup bersama. Nah, ini keliru. Kalau memang tidak mengizinkan anak perempuannya itu untuk hidup bersama-sama dengan laki-laki karena belum melunasi atau belum membayar adat, ya jangan dikasih. Ini dong, silakan kasih, tapi belum boleh nikah. Wah, ini keliru. Nah, kebenaran firman Tuhan di saat sore hari ini mengungkapkan kebenaran. Apa itu? Diberkati dulu kemudian beranak cucu. Nah, dari konteks ini yang tadi saya sudah mengatakan beberapa hal tentang pernikahan. Berikut bahwa pernikahan yang berkenan kepada Allah adalah antar sesama orang percaya. Beberapa pasangan yang kemudian saya nikahkan, baik yang di gereja maupun di luar gereja GPD Sekina, ada yang mereka kemudian belum baptis, ada yang mereka kemudian bukan gereja pertobatan, mereka Protestan. Lalu ada yang gembala di luar bilang begini, Pak Gembala, Bapak, yang pasangan perempuan itu dia bilang, bisakah nikah dulu baru baptis? Oh bisa, nanti kasih orang lain yang kasih nikah dia. Saya tidak mau. Oh maksudnya, iya baptis dulu, seiman dulu. Kadang seiman dong baku garu, nah nanti tidak seiman. Amin. Jadi tidak ada pasangan yang dinikahkan beda agama. Kalaupun beda agama, dia masuk dulu Kristen, dia percaya Yesus dulu, mengalami kelahiran baru dulu, memenuhi sebuah pertobatan, lalu kemudian ditandai dalam sebuah legitimasi keabsahan dalam baptisan air secara selam, baru saya baptiskan. Tapi kalau kemudian ada pasangan yang sempat ada yang lagi pasangan yang kedua kalau tidak salah itu, papa dia takut, dia punya apa ini, orang tua nanti marah, mau kawin kong takut, mau baptis kawinnya ndak takut. Maksudnya kawin artinya hidup bersama-sama ndak takut, kong mau baptis takut. Laki-laki ences, laki-laki busu begitu. Jadi ya mesti baptis dulu, ikut kau. Kalau tidak, saya tidak membaptiskan, saya tidak akan melangsungkan pernikahan. Oh iya, yes. Jadi ketika kemudian dalam sebuah rumah tangga yang sudah dijalin ini, maka tidak lagi ada ini kan waktu sebelum kawin ini kita punya. Oh kalau begitu sudah tong semua baku hitung, tong semua baku dekeng, ngana yang sana, ini kita yang ini. Oh enggak, ketika sudah menikah, maka tidak ada lagi yang bilang ini Denny punya, ini Rani punya, ini keluarga Tabolong Tumundo punya. Amin. Yes. Oh tidak ada amin. Saya yang semangat ini, karena setelah ini bapak-bapak semua siap mandi nih. Jadi kalau kemarin ibu-ibu yang banyak foto di kakak Ucu, sekarang tuh bapak-bapak, nanti tuh akan tampil beda sedikit. Terakhir, saya tidak perlu menyampaikan tentang ayat-ayat begitu banyak. Terakhir, ini warning. Warning apa dibuat? Peringatan. Oke.
Tong sedikit-sedikit pakai speak. Saya lihat ada bule tadi. Mana bule? Om bule. Oke, warning. Pernikahan Kristen kan ini tidak mengenal yang namanya perceraian. Amin. Ya. Ingat baik-baik, pernikahan Kristen bukan seperti mau pakai baju. Aduh, kenapa waktu saat pakai awal kan agak selang nih badan, sekarang so slong. Maksudnya waktu itu langsing, sekarang so langsung. Jadi, aduh, sudah cocok orang dua. Mau pi lapor di pap, oh kita kurang Moskow panggoni dua. Kira-kira begitu. Makanya dalam setiap pasangan saya wanti-wanti, nanti Ibu Gembala kasih itu surat ini saya harus pegang. Kenapa? Itu kemudian kalian tanda tangan, ada saksi kedua belah pihak, pun di mata Tuhan, di mata kami hamba Tuhan, di mata keluarga, di mata seluruh dan jemaat. No, kalau itu kalian maka sudah tahu apa-apa. Ingat, pernikahan Kristen tidak ada yang namanya perceraian. Sekali seumur hidup. Ya. Kalau tidak amin, saya stop. Lalu tolong pulang. Harus amin. Berikut warning yang kedua. Pernikahan Kristen, ya, pernikahan Kristen adalah wahana, wadah untuk melahirkan keturunan sebagai generasi penerus ilahi. Amin. Mohon maaf, ada banyak, mohon maaf sekali lagi, ada banyak anak-anak yang terlahir yang tanpa bapak, tanpa teladan dari kedua orang tua. Pernikahan Kristen kita tidak. Pernikahan Kristen akan ada generasi penerus generasi. Jadi pernikahan Kristen adalah wahana, wadah, tempat untuk kemudian ada generasi-generasi penerus ilahi. Amin. Dan Mama Cika ada? Oh iya. Ketika pengembalaan kemarin, saudara Denny bilang, Pak Gembala, saya bisa melayani. Oh bisa. Saya bisa masuk pemuda. Oh ya, kata Frans, kakak Denny bisa masuk ibadah pemuda. Oh bisa, siap. Pemuda masih butuh leader-leader, masih butuh orang-orang yang dituakan yang kemudian. Tidak apa-apa. Bapak nanti tong lawan youth satu kali lah. Setelah ini tong sparring sedikit. Yang berikut, saya sudah singgung tadi. Sekali lagi, saya sudah singgung tadi, pernikahan Kristen di dalamnya mengatur hak-hak dan kewajiban suami istri. Dan anak-anak tidak sembrono, tidak amburadul, tidak serampangan. Ada dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 29. Sekali lagi, pernikahan Kristen itu teratur, tidak sembrono, tidak sembarangan. Makanya dia dalam upacara resmi. Haleluya. Haleluya. Upacara resmi tidak harus di dalam gedung. Saya ketika 2014 ya, Saudara Edi dan Saudari Yuni meminta untuk dinikahkan di luar gedung. Dia bertanya, karena mereka panggil saya kakak, Kayut, bisa tidak nikahkan kami di luar tempat? Saya belum jawab bisa. Saya bilang kalau di GPD saya belum lihat, tapi kalau di film-film saya sudah lihat. Nanti tong coba GPD buat seperti di film-film. Puji Tuhan terbukti. Akhirnya film-film itu berepisode lanjut. Ini sekarang film yang keempat. Ya. Ada yang pemuda-pemudi mau lanjutkan film-film ini selanjutnya? Kita... Ada. Oke. Kita mengapa? Jadi upacara resmi tidak harus di dalam gedung, pun tidak harus dekorasi dan apa. Tidak. Yang penting ada keluarga, suami, pasangan kedua belah pihak yang kemudian menyetujui. Baik. Ingat. Pernikahan Kristen mengatur tentang hak-hak, tentang kewajiban, kewenangan. Saya banyak kemarin berbicara di kata Ucu sana, bahwa, tapi yang itu demikian, bahwa ada diatur dalam kebenaran firman. Kedua terakhir, ingat baik-baik, jangan, tadi saya sudah sebut di awal, jangan menikah hanya karena melihat kecantikan, jangan karena melihat kegantengan. Itu cinta kasih eros. Ada seseorang, pasangan, ketika ditanya, baru kau suka dari pasanganmu itu karena apa? Kebetulan yang ditanya pengantin perempuan. Katakanlah dia punya nama Noni. Noni, ngana suka Pak Ungke ini dari DP apa sampai ngana tergila-gila untuk kemudian mau kawin dengan dia? Kan Noni bilang begini, kita kok suka DP pribadi. Apa dia bilang,
keren banget kan pribadi, maksudnya rohani banget. Iya, maksudnya dia punya rumah pribadi, dia punya mobil pribadi, dia punya tabungan pribadi. Oh, ini bukan mantap, ini matre. Ini perempuan matre ini. Jadi silakan lihat pribadi, tapi bukan pribadi yang embel-embel itu. Amin. Yes. Jikalau itu menjadi dasar, ingat akan mudah untuk luntur kelak ke depan. Terakhir, tapi sudah terlanjur, jadi jangan pernah menikah di saat mabuk cinta. Ingat, orang mabuk itu tidak bagus. Maksudnya kelewatan. Nanti pas dia sadar, aduh, saya mabuk. Sehingga Pendeta Gilbert Lumendong bilang kalau orang mabuk dia nyanyi, memang dia bilang Yesus ada. Pas dia tas sontong batu dia bilang ada saja. So, Yesus ada saja. Hati-hati, jangan menikah hanya karena melihat kecantikan ataupun kegantengan. Hati-hati, itu akan luntur. Ini kata firman. Yang terakhir, bahwa menikah dengan orang yang dicintai itu biasa, itu wajar. Tetapi mencintai orang yang dinikahi itu baru luar biasa. Amin. Sekarang masih dia pemanis-manis gula-gula. Saya tidak tahu dong kakak Frans, kalau Mama Ekin dengan Bapak Ekin ini, puji Tuhan sampai hari ini, Om, Tante, tangan dengan kaki ini belum pernah melayang ataupun skop ataupun tampar di Begembala. Itu yang saya syukuri untuk semuanya itu. Sekali lagi, hati-hati, menikah dengan orang yang dicintai itu biasa, tapi mencintai orang yang dinikahi itu luar biasa. Haleluya. Jangan kong syukur, jangan kong kemari-kemari, aduh, siapa dia so begini DP face, siapa dia so begini DP berjalan, aduh, so enggak mau, kita sekurang mau cari lain. Bapak Ibu, ini menjadi momentum penting dalam prosesi pernikahan. Maka ada 5 hal yang akan dilewati. Pertama, pertanyaan. Kedua, ucapan janji. Ketiga, pemasangan cincin. Keempat, peneguhan. Lalu kelima, pemberkatan. Dan saya ingin mengajak bersama-sama nanti ketika selesai pemberkatan, lalu mereka telah sah sebagai suami dan istri, lalu kedua pasangan menginginkan kita menyanyi Kami Memuji Kebesaran sambil tapi itu pakai bahasa Inggris dulu. Saya termotivasi dengan Om Bule tadi. Apa itu? Oh, dancing my song. Oke. Kalau udah tadi pernah, mari kamu maju sini. Jangan dekat-dekat di meja makan. Oke. Baik. Untuk itu, mari bisa mengenang, bisa mic satu kasih di mempelai. Kita akan mengikuti prosesi pernikahan. Bisa berdiri. Alkitab tidak apa-apa taruh. Nah, baru ini saya lihat apa kabar ini? Maksudnya ini memang bagus. Saya baru lihat pegang Alkitab. Ya, maksudnya artinya mudah-mudahan akan pegang Alkitab itu. Baik, bagi hamba Tuhan yang lain menyatakan bahwa ini hanya seremonial, betul. Tapi seremonial yang sakral. Untuk itu tetap saya harus laksanakan. Keluarga Tabolong Tunang, keluarga Tumundo Pusung, dan keluarga besar, kita tinggal beberapa saat untuk kemudian menyatakan kedua anak kita ada dalam ikatan yang sah. Ketika saya bertanya, kalau bersedia maka menjawabnya dengan ya, saya bersedia. Kalau tidak bersedia, tong semua pulang. Ya, harus begitu. Kalau macam tidak bersedia, saya semua pulang. Tong tidak lanjut ini. Baik, untuk pertama kepada mempelai pria. Bisa melihat ke saya. Saudara Denny Tabolong, maukah dan bersediakah saudara menerima wanita ini, Saudari Rani Iriani Tumundo, sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Ya, saya bersedia. Agak mantap
mantap sedikit kah yang kalau skop bola di futsal itu kan kiper sampai ini. Ya, saya bersedia. Itu. Kuat. Ya. Yang kedua masih mempelai pria. Maukah dan bersediakah saudara mengasihi, menghibur, menghormati dan memelihara dia baik pada waktu dia sehat maupun pada waktu sakit, serta melupakan orang lain, tetap hanya mengasihi saja selama saudara hidup di dunia ini? Ya, saya bersedia. Kalau ada video boleh video, supaya kalau nanti Ran, kalau dia menyangkal, boleh ini ada video ini. Silakan ganti kasih di dari Rani kepada mempelai wanita. Pertama, Saudari Rani Iriani Tumundo, maukah dan bersediakah saudari menerima pria ini, Saudara Denny Tabolong, sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? 100% ya, saya bersedia. Sah. Baik, yang kedua, maukah dan bersediakah saudari mengasihi, menghibur, menghormati dan memelihara dia baik pada waktu dia sehat maupun pada waktu sakit, serta melupakan orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara hidup di dunia ini? Ya, saya bersedia. Amin. Oke, bisa lepas mic dulu. Silakan berhadapan. Bisa agak dekat sedikit. Maju ya. Maksudnya ini mau ucapan janji, jadi kalau tidak aku pegang kurang kalah. Ya. Bagaimana lah, kita sudah mau atur karena waktu mendebuk kedapur lagi kita tidak ada. Jadi silakan. Mereka akan mengungkapkan ucapan janji. Ini fakta, ini kenyataan. Silakan dimulai dulu oleh mempelai pria. Bisa dikasih kuat ya. Saya Denny Tabolong mengambil engkau, Rani Iriani Tumundo. Mereka begitu terharu, seakan-akan membicarakan bahwa Denny pria mengungkapkan janji bahwa Bil Rani Iriani Tumundo menjadi istrinya dengan mengasihi dan menghormatinya sampai maut memisahkan mereka berdua. Itu kata firman. Dan ini janji Denny kepada Rani. Saya persilakan dari Rani. Saya Rani Iriani Tumundo menerima saudara Denny Tabolong untuk menjadi suami saya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Baik, bisa dilepas mic-nya. Bentar cincinnya. Pastikan dulu itu nama Denny atau Rani. Jangan sampai ada nama lain. Betul, ada nama ya. Oke, silakan saudara Denny yang ambil satu dulu. Yang Rani punya. Betul. Oke, silakan.
Ada ungkapan yang mau disampaikan, dipasang di ujung jari manis dulu. Kalaupun tidak, bisa ikuti kata-kata saya. Disampaikan di ujung jari manisnya. Oke, jangan dulu kasih masuk ya. Bukan, maksudnya di ujung saja. Oke. Dengar, ulangi kata-kata saya. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai lambang janji kasihku di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan-jangan orang lain punya? Enggak ya? Oh so good. Oke, mari silakan sebaliknya. Cincin ini merupakan lambang pengikat, sehingga cincin yang bukan cincin yang betul, tetapi cincin yang sewajarnya adalah tidak berujung. Betul ya? Silakan. Ada yang bisa diungkapkan dalam pemasangan? Silakan. Saya memang. Silakan. Cincin ini sebagai bukti cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak berujung dalam kehidupan kita nanti. Dan semuanya kita dasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Plus pemberkatan. Di hadapan Tuhan dan keluarga serta jemaat Tuhan hari ini, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua menjadi suami istri yang sah di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih cinta karunia dari Yesus Kristus Tuhan, anugerah dari pemeliharaan, penyertaan dari kekuatan kuasa Allah Roh Kudus menyertai rumah tangga kalian mulai hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kebesaran-Mu, silakan Dewi memberikan kasih sayang atau membaurkan. Bisakah kita berikan tepukan tangan yang bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang pilihan Tuhanlah untuk mereka berdua menjadi satu, bukan karena orang tua, bukan karena kakak, bukan karena om, bukan karena tante, bukan karena pekerjaan, bukan pun karena siapa-siapa, tapi oleh Tuhanlah kedua kekasih saudara Denny dan Rani diteguhkan pernikahan di saat sore hari ini.
lalu itu tanggal 23 kakak Ucu, ini keluarga yang terbaru tanggal 25. Kita akan mengikuti prosesi penandatanganan surat pengakuan nikah dan akta nikah. Mari. Saya minta saksi dari salah satu kedua mempelai, baik mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Bapak Ibu, saya orangnya administratif, sehingga kalaupun semua pasangan yang kemudian harus saya nikahkan itu semua melalui proses. Jadi saya tidak sembarangan, dan mereka pun yang menikah itu legal, tidak ilegal. Saya mempersilakan saksi dari pasangan laki-laki siapa? Mari. Bisa nama dulu, baru tanda tangan. Bersiap-siap saksi dari mempelai perempuan. Tapi mungkin tidak bisa jauh. Dalam pengajuan pernikahan ada 3 formulir yang saya sampaikan. Sini. Itu sang suami. Kalau kakak mau nikah ulang, boleh di situ. Oh, sorry, maksudnya itu nanti Denny. Mari, siapa? Mari Om. Oh, di situ dia, tidak apa. Oke, Om bisa tulis nama, baru tanda tangan di atas. Bisa. Oh, tangan kiri. Oh. Di sini. Oke. Oke, baik. Oke. Mari. Denny dulu. Nama baru di atas. Jadi para kalau Denny macam-macam boleh. Om, Den ini Om ketanda tangan ini. Bisa tiru ini langsung satu kali. Wah, ini surat pernikahan yang orang sering sebut akta nikah. Setelah ini baru bisa dibawa ke catatan sipil. Jadi catatan sipil tidak menikahkan orang, mereka hanya mencatat pernikahan. Mari dari ini. Bisa tulis sekalian tangannya. Oke, baik. Untuk surat pengakuan nikah saya yang tahan. Nanti kalau ini mau hilang silakan, mau robek pun silakan, tapi ini tidak bisa dirobek karena saya yang simpan. Tapi supaya tidak terrobek, kita taruh laminator. Baik, bisa menghadap ke halayak. Tidak apa-apa, banyak. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 orang tua keluarga besar Tabolong Tunang Tumundo Pusung. Hari ini kita telah proklamirkan keluarga yang baru, keluarga Tabolong Tumundo di Waisai. Dan kami gereja tidak bisa memberi apa-apa, kami telah
melaksanakan tugas kami. Namun ini yang dapat kami beri surat pernikahan. Mohon maaf, itu hanya kelakar tadi, jangan sampai disobek, apalagi dibakar, apalagi diinjak-injak. Kalau mau dibakar, diinjak-injak, lebih baik kita sudah mau kasih ini. Ini silakan. Kalau di ibu yang pakai jilbab ini dong bilang surat apa? Akad nikah. Jadi ini bilang sah. Sah. Oke. Baik. Selanjutnya kami pun sebentar. Selanjutnya kami gereja pun tidak bisa memberi banyak, tapi hanya Alkitab. Maaf, bukan hanya Alkitab. Bukan semoga, tapi harus Alkitab ini dibaca. Saya kemudian sempat memang tidak disukai oleh keluarga ketika ada om saya atau keluarga kami meninggal, lalu di samping kepala om yang meninggal itu di peti mati taruh Alkitab. Sebelah kasih keluar, dong marah. Loh, Alkitab waktu om hidup om pernah baca, nanti mati. Kasih nanti anak-anak dong yang baca. Biar nanti di buffet bapak abu, yang penting jangan taruh di peti mati. Dong banyak marah saya. Nah, jadi Alkitab ini gunanya dibaca. Oke, terima. Seharusnya Alkitab pernikahan, tapi kakak Ucu bilang habis, jadi ya ambil yang ada saja. Dia pewarna mirip-mirip warna emas. Oke, baik. Kita tulis berkata. Bisa kembali. Sebelum saya serahkan kepada worship leader untuk melanjutkan ibadah, saya mengundang hamba Tuhan Bapak Pendeta John Tahapari untuk berdoa kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan di saat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih di hari yang penuh dengan sukacita dari surga ini. Dan ini adalah arti dari perkawinan anak domba. Hari ini kami merasakan kebahagiaan yang kau rasakan. Sebab kelak Yesus Kristus mempelai laki-laki juga akan datang dan menjemput mempelai wanita gereja. Dan firman-Mu, kebenaran-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu adalah dasar-dasar yang terus diletakkan dalam bahtera rumah tangga hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang baru memulai membangun dan menjalaninya. Bateraikan itu pada mereka, ingatkan itu pada kami, ajarkan itu kepada anak-anak kami Tuhan, oleh-Mu juga. Terima kasih, mengucap syukur, dan selanjutnya Engkau tetap tolong menyelesaikan semua rangkaian acara ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk sambut keluarga yang baru diberkati, keluarga Tabolong Tumundo. Pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan penuh warna. Selami, arungi, lintasi, dan jalani dengan optimis dan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada
Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah di saat ini. Mari dengan kasih Kristus kita semua berdiri dengan memuji kebesaran Tuhan atas penyertaannya di saat sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu yang sangat luar biasa atas kehidupan kami. Terlebih kepada kedua mempelai yang saat ini telah diteguhkan, diberkati dalam pernikahan yang kudus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Dengan hati yang terangkat, mengucap syukur sembari berkata, ajaib akan penyertaan pemeliharaan perbuatan-Mu. Untuk itu bersama kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Peneguhan nikah yang kudus telah kami laksanakan. Kami percaya keberkatan akan kami lihat dalam derasnya anugerah Tuhan bagi keluarga yang baru, keluarga Tabolong Tumundo, Denny dan Rani. Terima kasih Tuhan.